Ikuti cerita bersambung manusia harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Setelah ia terbangun, ia menyesal mengapa semua yang indah begitu cepat berlalu. Ia katupkan matanya, semoga wanita itu datang kembali. Tetapi dasar mimpi tidak bisa diatur dan diperintah. Maka si jelita pun tidaklah mendengar harapannya. Pada saat-saat yang sama, ketika Erwin memimpikan kunjungannya, seorang wanita yang cakep dengan raut wajah yang bikin dak-dikduk hampir semua pria yang memandang, asik memperhatikan segala apa yang tergambar di dalam sebuah mangkuk biru berisi air kelapa hijau dengan ramuan seulas bawang putih. Perempuan cantik ini tak lain daripada Mbah Penasaran, yang dengan kepintaran mengherankan telah memanggil-manggil nama Erwin dan membuat dia memimpikan kunjungan dirinya. Dia bukan hanya melihat mimpi Erwin di dalam air kelapa itu, tetapi juga mendengar semua dialog di antara orang muda ganteng dan ajaib itu dengan dirinya. Mbah Penasaran melihat Komalasari sebagai namanya, nama yang terlintas di benaknya saat mengerjai Erwin. Melalui mimpi, dia bikin Erwin tergila-gila, dan melalui mimpi itu juga ia undang laki-laki itu ke rumahnya. Persis seperti kata Datuk Nan Kunyang, pada suatu saat Mbah Penasaran akan memerintahkannya datang menghadap di istananya di belantara Banten sana. Dan sesuai pula dengan apa yang diramalkan Opung dan inyaknya, dia akan jatuh cinta pada perempuan sakti itu manakala dia telah memandang wajahnya. Dan Erwin telah melihatnya walaupun hanya melalui mimpi. Ketika perempuan tak pernah bisa tua itu tertidur setelah merasa amat senang dengan hasil karyanya, ia benar-benar bermimpi. Mimpi yang bukan buatan manusia. Dia lihat Erwin, sang manusia harimau yang ganteng, mendatangi dia di istananya. Sederhana, sesuai dengan kesenangan Mbah Penasaran, tetapi gagah dan berwibawa. Gagah dan berwibawa bukan karena tubuh besar. Yang tinggi besar belum tentu gagah. Erwin bertubuh sedang, tetapi wajah dan terutama mata dan mulutnya memperlihatkan kekuatan yang ada dalam dirinya. Erwin merahasiakan mimpinya terhadap Indah, dan tanpa sadar sikap teramat manisnya yang lazim pada istrinya pagi itu agak pudar. Ia biasa-biasa saja, tidak membicarakan tikus besar, tidak membicarakan apa yang harus dilakukan untuk menolak kedatangan binatang siluman yang amat menakutkan dan menjijikkan itu. Ketika Indah bertanya kenapa tikus raksasa itu takut sama pelita kecil, Erwin hanya menjawab bahwa semua tikus memang takut sama api. Dia tidak terangkan tentang tali pengikat, kain kafan, pembungkus mayat. Erwin pergi menyendiri untuk mengulangi mimpinya dalam ingatan. Perempuan itu benar-benar cantik dan hebat, mengenal Opung dan inyaknya. Dia dengan otak cerdasnya menduga bahwa wanita itu tentulah orang sakti di Banten yang digelarkan Mbah Penasaran. Tetapi hatinya kini sudah terbuka bagi wanita ajaib itu. Dia pernah mengatakan bahwa dia tidak akan mungkin jatuh cinta pada perempuan itu, bagaimanapun cantiknya, karena ia terlalu sayang pada istri dan anaknya. Dia juga orangnya yang mengatakan bahwa dia akan menyulur mata Mbah Penasaran kalau matanya itu bisa menundukkan manusia. Tetapi setelah ia memimpikannya, keadaan jadi lain. Erwin telah berubah.
dari tak suka menjadi ingin ketemu. Tetapi andai kata pun orang yang dijanjikan perempuan itu tidak datang dan dia tidak tahu tempat tinggalnya, ia akan pergi juga mencarinya sampai dapat. Untunglah, walaupun sudah amat gandrung mau ketemu perempuan cantik yang sakti itu, dia teringat akan niatnya untuk mempergunakan ilmunya dari Datuk Nan Kunyang. Mula pertama, dia akan coba mengobati Pak Kamal yang tubuhnya penuh dengan kudis bernanah dan koreng berdarah, sehingga ia sudah lama sekali tidak berani keluar rumah. Kudis bukan hanya menutupi hampir seluruh tubuh, tetapi juga mukanya. Melihatnya saja, orang akan merasa ngeri dan jijik. Keluarga Kamal tahu bahwa Erwin dikenal sebagai si manusia harimau, tetapi juga tahu bahwa dia sebenarnya tidak suka menyakiti siapapun. Ia bahkan seorang muda yang ramah dan suka membantu. Kedatangannya menimbulkan tanya. Istri Kamal yang sudah sekian lama hidup berlainan kamar dengan suaminya bertanya kepada Erwin berita Erwin dan istri serta anaknya sebagai basa-basi. Perempuan itu menerangkan atas pertanyaan Erwin bahwa suaminya masih seperti biasa. Kalau tidak mau dikatakan lebih parah. Harta sudah habis guna membiayai pengobatan Kamal, baik ke dokter maupun ke banyak dukun. Susah kalau penyakit bikinan orang, kata istri Kamal. Dia yakin betul bahwa Eman yang ditolak lamarannya itulah yang sakit hati dan dengan mempergunakan dukun jahat menimbulkan penyakit itu atas diri suaminya. Boleh saya bertemu dengan Bapak? Tanya Erwin. Sementara itu anak Kamal yang memang cantik dan menolak lamaran Eman yang kaya raya menghidangkan minuman. Dia pun kenal pada Erwin. Atas permintaan ibunya, gadis yang bernama Carmila itu turut duduk. Bapak selalu di kamar saja, malu keluar, jawab istri Kamal. Kalau ibu dan Carmila mengizinkan, saya mau coba mengobatinya. Siapa tahu dengan izin Tuhan, permohonan kita semua dikabulkan oleh Allah, kata Erwin. Bertemulah Erwin dengan Kamal. Orang sakit itu sebenarnya sudah putus asa dan tidak punya harapan untuk sembuh kembali. Akan sia-sia saja Erwin, sudah puluhan yang gagal, kata Kamal. Dia bukan mau meremehkan Erwin, tetapi karena sudah tidak punya harapan semata-mata. Sekedar mencoba, itu pun kalau Bapak izinkan, kata Erwin rendah hati. Tetapi begitu dia selesai bicara, tubuhnya menggigil dan hawa di kamar itu menjadi panas. Begitu mendadak, rupanya benar penyakit kiriman. Dukun yang menjahili Kamal memberi perlawanan dari rumahnya. Apa sudah selalu terjadi begini? Tiap ada orang yang mau mengobati Bapak? Tanya Erwin. Tidak, belum pernah, jawab istri Kamal dan anaknya. Rupanya oleh dukun yang digunakan Eman, semua dukun yang sudah mencoba dianggap tidak perlu dilawan, sebab toh tidak akan berhasil. Melihat itu, istri Kamal dan Carmila menjadi takut, tetapi juga bisa menebak bahwa Erwin memang lain daripada dukun-dukun yang lalu. Tenang-tenanglah Bu, kata Erwin. Perempuan itu tidak menjawab. Aku takut, jangan obati aku, kata Kamal yang merasa didatangi setan yang menakut-nakuti dirinya. Erwin membaca mantra-mantra lain yang diajarkan Datuk Nan Kunyang, kemudian mengeluarkan satu bungkusan dari sakunya. Melihat itu Kamal menjerit melengking bagaikan orang yang hendak disembelih. Pergi kau, pergi! Mengapa binatang dimasukkan ke dalam rumahku? Teriak Kamal. Bagi pemandangannya, Erwin rupanya bagaikan seekor binatang. Carmila dan ibunya
merasa malu oleh makian Kamal. Tetapi Erwin tidak menghiraukan. Berkata Kamal, "Kau iblis dari hutan Cirebon, enyah kau, bukan di sini tempatmu. Kalau kau tidak pergi, kau akan kubinasakan di sini."